Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai materi volume bangun ruang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Wahyunuriska dengan NIM 343020000112. Saya Faizanatul Makfiro dengan NIM 343020000104. Dan saya Karima Tazkia dengan NIM 343020000046. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Simak ya teman-teman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang dan volume? Bangun ruang atau bangun tiga dimensi merupakan suatu bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Sedangkan volume adalah suatu ukuran yang menyatakan besar suatu bangun ruang. Mengukur volume berarti membandingkan besar tertentu, yaitu sesuatu bangun ruang yang disebut satuan volume atau volume satuan. Selanjutnya, mari kita mengenal bangun ruang. Nah, di gambar tersebut telah ada beberapa contoh bangun ruang, yaitu prisma segitiga, kerucut, kubus, lingkaran, limas, tabung, dan balok. Rumus volume bangun ruang. 1. Kubus. Kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Kubus juga memiliki alas yang berbentuk persegi. Kubus juga memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama panjang. Alas pada kubus berbentuk persegi dengan luas sama dengan sisi kali sisi, sehingga volume kubus sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas persegi dikali tinggi. Kita tahu luas persegi yaitu sisi dikali sisi, dan tinggi dari kubus itu merupakan sisi dari kubus. Jadi, volume kubus yaitu sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Contoh soal volume bangun ruang. Contoh rumus volume kubus. Diketahui sebuah bangun ruang kubus dengan panjang sisi sebuah kubus sebesar 20 cm. Maka hitunglah volume bangun ruang kubus. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. V sama dengan 20 dikali 20 dikali 20 cm sama dengan 8.000 cm kubik. Rumus volume bangun ruang kedua yaitu limas. Limas mempunyai komponen berupa alas dan tinggi. Limas mempunyai alas berbentuk persegi dengan luas sisi dikali sisi, sehingga volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas, sepertiga dikali luas persegi dikali tinggi limas, sepertiga dikali sisi dikali tinggi. Contoh soal volume bangun ruang. Rumus volume limas. Terdapat sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang berukuran 9 cm. Jika tinggi limas adalah 15 cm, berapakah volume dari limas tersebut? Solusi. Kita sudah tahu rumus untuk volume limas dengan alas persegi. Jadi, kita hanya perlu memasukkan panjang rusuk persegi dan tinggi limas ini ke dalam rumus. V sama dengan sepertiga dikali sisi dikali tinggi limas. V sama dengan sepertiga dikali 9 dikali 9 dikali 15. V sama dengan 405 cm kubik. Jadi, hasil volume dari limas alas persegi yaitu 405 cm kubik. Rumus volume bangun ruang yang ketiga yaitu bola. Rumus bola itu ternyata 4 kali volume kerucut tuh, sehingga rumus bola yaitu 4 dikali volume kerucut. Kita tahu bahwa volume kerucut yaitu sepertiga dikali pi r kuadrat T. Jadi, volume bola yaitu 4 dikali 1/3 dikali pi kali r kali T, sama dengan 4/3 dikali pi kali r kali T.
Tinggi kerucut itu merupakan tinggi dari setengah bola atau jari-jari. Jadi, rumus volume bola yaitu 4/3 dikali Pi kali R kali R kali R. Contoh soal volume bangun ruang. Contoh soal volume bangun ruang bola. Sebuah bola basket memiliki diameter 24 cm. Hitunglah volume bola dari bola basket tersebut. Diketahui, diameter dari bola basket yaitu 24 cm. Jari-jari 24 cm dibagi 2 sama dengan 12 cm. Volume bola yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 atau 4/3 dikali Pi dikali R kali R kali R. 4/3 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 7.234,56 cm3. Jadi, volume dari bola basket tersebut adalah 7.234,56 cm3. Yang keempat yaitu balok. Balok mempunyai komponen berupa panjang, lebar, tinggi, dan alas, di mana setiap komponen tersebut telah dijabarkan pada gambar yang telah tersedia. Titik A ke titik B merupakan panjang, titik B ke titik C merupakan lebar, dan titik A ke titik E merupakan tinggi. Untuk alas sendiri dari titik A, B, C, sampai D. Alas pada balok memiliki bentuk persegi panjang sehingga memiliki luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga volume balok sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas tersebut merupakan luas persegi panjang kali tinggi, sehingga didapat volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah kayu berbentuk balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12 cm. Hitunglah volume kayu tersebut. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui yaitu panjang kayu 200 cm dengan lebar 15 cm dan tinggi 12 cm. Sedangkan yang ditanya yaitu volume balok, di mana volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga volume sama dengan 200 dikali 15 dikali 12 sama dengan 36.000 cm3. Jadi, volume dari kayu tersebut adalah 36.000 cm3. Yang kelima yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai komponen berupa alas dan tinggi, di mana setiap komponen tersebut telah dijabarkan pada gambar yang tertera. Titik B ke titik E merupakan tinggi prisma segitiga, sedangkan titik A, B, C merupakan alas dari prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki alas berbentuk segitiga sehingga memiliki luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sehingga volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas tersebut adalah luas segitiga kali tinggi. Sehingga volume prisma segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar di atas. Jika diketahui luas alas sebuah prisma segitiga 24 cm persegi dan tinggi prisma tersebut 8 cm, hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumus mencari volume prisma segitiga ini dapat kita perluas menjadi volume sama dengan alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Karena telah diketahui sama dengan luas alas yaitu 24 cm persegi dan tinggi prisma sama dengan 8 cm, maka kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma, di mana volume sama dengan 24 kali 8 sama dengan 192 cm3. Sehingga dapat diketahui yaitu volume prisma segitiga tersebut yaitu 192 cm3. Rumus volume bangun ruang tabung. Rumus volume tabung merupakan hasil hitung antara dimensi tinggi pada tabung yang disebut juga panjang silinder dan juga luas penampang lingkaran tabung yang menjadi dasar hitung dari diameter tabung. Tabung mempunyai komponen berupa alas, tutup, dan tinggi. Tabung mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan L sama dengan V kali R kuadrat.
Alas pada tabung memiliki bentuk lingkaran, sehingga volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan luas lingkaran kali tinggi, sama dengan VR kuadrat kali tinggi. Contoh soal volume tabung. Contoh soal terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Diketahui informasi berikut dari soal di atas. R sama dengan 7 cm, T sama dengan 30 cm. Selanjutnya, kita hanya perlu memasukkan bilangan-bilangan ini ke dalam rumus. Rumus volume tabung sama dengan V kali R kuadrat kali T sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat kali 30 cm sama dengan 22/7 kali 49 kali 30 cm dengan hasil 4620 cm. Jadi volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut adalah 4620 cm. Rumus volume bangun ruang kerucut. Volume kerucut ialah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai bentuk seperti limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Lalu kerucut juga mempunyai 2 sisi dengan 1 rusuk. Kerucut mempunyai komponen berupa alas dan tinggi. Kerucut juga mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan L sama dengan V kali R kuadrat, sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 kali L alas kali T, sama dengan 1/3 kali luas lingkaran kali T, sama dengan 1/3 kali VR kuadrat kali T. Contoh soal volume kerucut. Hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki jari-jari 2,5 dm dan tinggi 9 dm. Jawab, diketahui R sama dengan 2,5 dm, tinggi sama dengan 9 dm. Ditanyakan volume kerucut. Penyelesaian, volume kerucut sama dengan 1/3 kali V kali R kali tinggi, sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 2,5 kali 2,5 kali 9, sama dengan 58,875 desimeter kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 58,875 desimeter kubik. Langkah-langkah pembuatan bangun ruang dengan kertas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gunting, kertas origami atau buffalo, lem, pensil, dan penggaris. Yang kedua, buat kerangka bangun ruang yang akan kita buat di atas kertas origami atau buffalo yang telah disiapkan. Yang ketiga, setelah pola terbentuk, lalu gunting sesuai pola. Yang keempat, lalu rekatkan dengan menggunakan lem sehingga terbentuklah bangun ruang yang akan kita buat. Berikut langkah-langkah pembelajaran bangun ruang menggunakan benda konkret dari kertas origami. Yang pertama, guru memberikan pengarahan mengenai tema yang akan disampaikan hari ini, yaitu volume bangun ruang. Kedua, siswa diminta untuk membentuk sebuah kelompok diskusi. Yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk membuat bangun ruang dengan alat dan bahan yang telah disediakan. Yang keempat, guru mengawasi dan memberikan arahan jika siswa mengalami kesulitan. Yang kelima, setelah selesai, siswa diminta memperhatikan penjelasan materi mengenai volume bangun ruang dari guru. Yang keenam, siswa yang belum paham boleh mengajukan pertanyaan kepada guru. Dan yang terakhir yaitu, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan mengenai materi tersebut yang sesuai dengan bangun ruang yang mereka buat. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, bye-bye. Makasih teman-teman.